Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, puji syukur kepada Allah SWT memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kembali melaksanakan live talk show Bincang Hati spesial bersama Khadijah Buma. Saya Divi Ramadana. Saya Hani Siti Nuraini. Oke, malam hari ini kita akan sambungan ya dari pekan lalu. Ketika Umi bilang kemarin, ya cerita aja ke ayahnya gitu. Nggak segampang itu. Tidak segampang. Ternyata tidak segampang itu ya, cerita sama anak, cerita ke ayah itu ternyata tidak segampang itu. Nah, kita coba gali lebih dalam pada episode malam ini dengan judul Anakmu Mulai Diam, itu tanda dewasa atau tanda menyerah? Nyerah untuk bicara sama orang tua. Nyerah untuk curhat. Nyerah untuk berkomunikasi. Karena ya kalau dari obrolan Api sama Dijah ya, terutama banyak curhatan teman-teman tuh yang susah lah cerita untuk orang tua tuh gitu. Nah, kita coba gali apa penyebabnya dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk memperbaiki kondisi anak yang sudah tidak mau cerita lagi kepada orang tuanya. Gitu. Nanti banyak juga mungkin dari Umi ya, bisa. Semua. Oke, apa nih yang pertama kita bahas nih? Terkait anak ya. Biaran siapa dulu ayah. Umi duluan boleh? Tetapi duluan. Tapi duluan kayaknya. Dadah. Ya, jadi kalau kita bicara anak yang sudah dewasa nih, biasanya usia berapa sih mereka mulai menghilang gitu ya? Maksudnya ketika kecil itu banyak ngobrolnya banyak gitu, banyak cerita sama orang tuanya. Nah, kadang kita melihat ketika mereka sudah beranjak lebih besar, lebih dewasa, kita anggap itu normal gitu ya. Dan memang ada juga emang normal seperti itu gitu, emang lebih nggak seaktif waktu kecil lah gitu ya. Kayak Gazi kan kayak gitu ya, nggak seaktif waktu kecil gitu kan. Nah, itu biasanya di usia berapa sih dan kenapa biasanya anak-anak itu mulai memilih untuk tidak banyak bicara lagi kepada orang tuanya? Di usia berapa biasanya itu mulai? Gambaran pengamatan Umi seperti apa? Sebenarnya di usia prabalik ya, menuju balik itu udah mulai ada tanda-tandanya. Ya kayak pengalaman Umi sama anak-anak nih, usia-usia 5 SD itu sudah mulai mereka menunjukkan keakuannya. Jadi sudah mulai yang aktivitas itu ingin yang mulai di kamar gimana, aja di gitu kamar ya. aja, Nggak terus banyak gimana cerita. aku mau atau enggak, Diajak nggak mau ikut. diajak nggak mau ikut, diajak arisan keluarga nggak mau, diajak ke rumah nggak mau, terus kadang diajak silaturahmi ketika lebaran itu udah mulai yang istilahnya ada rasa enggan gitu kan. Walaupun diiming-imingi ya belum. Nambah gitu ya. Jadi ya memang di usia-usia itu mereka kayak yang sedang mencari identitas diri gitu. Jadi mereka lagi menunjukkan bahwa suaraku bisa didengar nggak sama orang tuaku gitu. Nah jadi di situ kita harus hati-hati sebetulnya penanganannya ketika udah di usia yang itu. Harus sudah mulai menjaga komunikasi yang lebih apa ya, lebih memancing lah istilahnya. Kalau misalnya mereka berdiam diri atau misalnya melakukan suatu aksi itu ingin menunjukkan eksistensinya mereka, ya selama itu arahnya positif ya nggak apa-apa gitu. Jangan juga dipaksa harus mengikuti apa kata orang tua A, B, C, D. Mereka kan human juga gitu ya, manusia juga ya. Dalam artian mereka punya keinginan sendiri, mereka punya asa yang ingin mereka capai gitu. Aku lagi lelah loh sekarang tuh, terus dipaksa juga ikut-ikut keliling-keliling gitu kan emosi gitu ya kan. Nah itu mereka juga punya istilahnya keinginan yang ingin untuk dimengerti gitu loh.
Itu sih yang Umi rasa sih usia-usia di 5 SD ya. Kalau 4 SD kayaknya masih lumayan agak aman, tapi kalau udah ke 5 SD, 6 SD, SMP gitu. Kalau kita kurang dekat sama anak, siap-siap aja dia akan berceritanya di luar. Berarti ini kalau kurang dekat aja, atau kalau misalnya masih dekat, kira-kira apakah ada perubahan itu, atau kalau misalnya dekat itu tetap ngobrol enak segala macam gitu. Nah, ini coba kita tanya langsung ke pelaku. Gimana pelaku usia-usia 5 SD itu gimana sih rasanya gitu? Mulai asik sama diri sendiri atau gimana gitu? Tadi ya mulai ngelikol-likol ingatan sih, karena itu kan udah lama ya. Terus Ah, udah baru masuk, juga. ya 10 badannya tahun. aja ya segini-segini. Badannya lumayan sih masih ya. Masih segar. Jadi, tadi coba ngelikol-likol ingatan kan, karena satu udah lama, dua udah masuk ke dalam kategori yang sudah tersembuhkan. Jadi kayak, ya ingatannya tuh udah kalem lah gitu. Udah nggak bergejolak. Tapi kalau misalkan diingat-ingat, itu kayak ada beberapa kategori kejadian gitu loh. Kayak misalkan ada beberapa yang dulu tuh emang nggak berani cerita, disembunyiin gitu. Tapi alasannya berbeda. Alasannya berbeda. Gitu ada gitu. Misalkan dulu kan untuk kelas 5 SD itu masih masa-masa dibully. Nah, itu kan nggak sama api tuh nggak mau cerita. Jadi kan baru ketahuannya tuh kalau misalkan tetehnya meledak di sekolah, nangis gitu-gitu. Nangis. Jadi apa namanya? Nggak, bukan yang kayak dari awal masa sakit hati terus langsung cerita ke Api Umi gitu, bukan. Waktu udah benar-benar di titik terendahnya itu baru akhirnya nangis, nggak sanggup nampung, baru cerita, berusaha mengcover sendiri sebetulnya ya. Aku udah mulai besar, coba aku bisa nggak ngatasin ini gitu. Enggak, waktu itu belum ada perasaan kayak gitu, karena dulu tapi kan masih yang nggak nangis, apalagi kalau misalkan itu masalah pertemanan. Tuh, jangan larang orang anak nangis. Iya, dia harus mengeluarkan emosi loh. Nangis dulu tuh, nggak boleh. Dia harus ngeluarin emosi, nggak boleh ditahan. Apalagi cuma masalah pertemanan itu kan dari apa namanya, sebelum masuk SD, iya dari sebelum masuk SD kan, waktu satu sama anak komplek main sepeda, terus gara-gara itu nangis, nanti pulang-pulang tuh nangis dan nangis sedih di luar, dimarahin juga di rumah gitu, karena apa sih cuma teman doang gitu kok nangis. Dia punya utang tuh minta maaf sama anaknya tuh. Ternyata pelakunya. Ternyata ini pelakunya ya. Nah, jadi waktu kelas 5 itu tahu kalau misalkan aku tuh butuh bantuan, tapi enggak deh gitu kan, aku kuat kan, aku enggak gitu. Sampailah cuma masalah sepele waktu itu. Aku habis menggambar, dia habis menggambar, terus gambarnya itu dicoret sama teman-teman. Terus dia sadar ketika mereka mulai mencoret-coret itu, mereka nanya dan dia bilang nggak apa-apa gitu. Padahal sakit hati banget. Akhirnya ketika mereka selesai mencoret-coret gambaran Dijah, itu ngelihat hasilnya sakit hati yang makin dalam, akhirnya nangis gitu. Teman-teman dia juga marah waktu itu. Kamu bilang nggak apa-apa, tapi kamu juga nangis gitu kan. Waktu itu Umi yang jemput, masih nggak Dija? Umi yang jemput, habis itu Umi yang nenangin Dija, terus habis itu Umi yang jelasin kenapa Dija tuh nggak suka gambar dicoret gitu-gitu. Terus habis itu ketika nangis itu juga ayah mulai mikir gitu, kenapa sih kan aku nggak boleh nangis, tapi kok aku nangis ya gitu, kenapa aku tuh nggak boleh ngerasa, karena nggak boleh nangis jadi mikir nggak boleh ngerasain sakit, tapi ini tuh sakit gitu. Terus di hari itu saya nggak marah gitu, tapi masih kayak kalau ada masalah pertemanan tuh nggak mau cerita gitu. Terus kalau masalah guilty. kalau masalah cowok, nyembunyinya emang karena bandel SD kan, kayak ketahuan, kena malah bisa-bisan. Setelah itu justru mau cerita seputar ngeceng aja kan, ngeceng-ngeceng gitu, naksir-naksir aja kan. Iya, yang kayak berusaha chattingan gitu-gitu kan, berusaha surat-suratan, nggak sampai ketemuan juga sih gitu. Terus habis itu takut, ada fasenya ya, ada bandelnya mah ada gitu kan, bandelnya ada pas SD. Terus setelah ketahuan di situ udah ngerasa bersalah itu beneran, iya merasa bersalah, bukan karena takut sama Api, kayak aku beneran sadar aku salah, bukan karena takut sama Umi, bukan karena takut sama Api. Jadi ingat kejadian dia SD ya yang pernah merasa bersalah, semua kenakalannya numpuk di SD. Terus habis itu untungnya ada satu malam di mana kelas 6
Bija tidur ditemanin api sebelum tidur. Terus 6 temenin. Yalah. Terus ditemenin api pas mau tidur. Cerita-cerita terus akhirnya nyeritain cowok. Itu sebenarnya pas nyeritain tuh kayak kaki tuh dingin takut gitu. tapi ya karena Rasa udah dekat. karena cowoknya udah nggak ada jadi kayak mau cerita sama siapa gitu kan. Nah itu sama Piungnya cerita soal pasan-pasan masih ada gitu lah gitu soal kayak nostalgia gitu. Nah tapi itu nggak marah gitu. Di situ kayak oh kalau aku cerita di awal aku nggak akan kena marah gitu. Akhirnya ya sedikit demi sedikit berani cerita sedikit demi sedikit akhirnya cerita soal cowok gitu. Terus kalau sekarang ya suka dipendam-pendam soal uang. Itu tuh yang Sebentar lagi nggak aja insya Allah ya. amin. Masalah pertemanan sama soal cowok tuh yang dia dua topik yang berbeda dan ditahan karena masalah yang berbeda. Kalau yang pertemanan karena berusaha dewasa meskipun mungkin terpaksa ya gitu masih terpaksa dewasa. Kalau yang cowok karena bandel, tapi abis itu ketika udah tahu aku diterima gitu, udah setelah itu selalu cerita gitu sama Pipi ada ini dia kayak ya. Jadi sebenarnya nggak pemarah, jadi Jaja ngerasa takut dimarahin. Jelas Pipi malah Nggak ngaku. Nah, kita bina kan akhirnya nggak pemarah lagi kan. Nah, udah kita bina, tenang aja. Jadi apa yang dibina? Butuh Ya? ditakutkan dulu. enggak kan dia Takut ya. Oh, bapak tadi bina anak gitu. Botak juga gara-gara anak. Harus tumpahin mau banyak-banyak. Marah lagi. Ya, jadi lebih kurang berarti seperti itu ya. Jadi dan ini mungkin di banyak anak-anak usia prabalik itu mungkin lebih kurang sama mungkin ya. Ketika bapaknya atau orang tuanya terlalu gampang bereaksi gitu ya, gampang marah, gampang emosi, akhirnya anak pasti akan menutup diri akhirnya gitu ya. Terlalu banyak menuntut juga, jangan nangis, itu kan menuntut. Iya. Dilarang nangis. Ya, rasanya begitu dulu. Iya. Jadi kita cuma ngebahas kayak penyebab anak kamu cerita aja. Jadi